Oke, baik Pak Rosi. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Rosi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Pak Rosi sekarang segar sekali nih sore ini nih Pak Rosi. Iya Oke alhamdulillah Pak Pak. Rosi, alhamdulillah. Oke Pak Rosi, apa nih yang mau kita obrolkan pada sore ini Pak Rosi? Oke, baik. Jadi gini Pak, saya itu kan, bisa dikatakan sebagai guru baru Pak. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang, saya itu bingung bagaimana, untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu masalah yang sedang saya hadapi sekarang dan menjadi prioritas itu adalah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, Pak. Karena, kebetulan saya mengajar di kelas 4, tapi ada beberapa anak yang masih kurang atau bahkan belum bisa baca sama sekali. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya. Oke, ada anak di kelas 4 yang sekarang Pak Rosi ajar itu eh, belum lancar membaca ya. Oke, Pak Rosi, dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Rosi bahwa Pak Rosi termasuk guru baru di sekolah ya. Oke, tentunya Pak Rosi masalah yang Pak Rosi alami ini bukan masalah Pak Rosi aja. Pastinya guru-guru yang lain juga sebagai guru baru pasti mendapatkan masalah seperti itu. Baik Pak Rosi, kita punya waktu sekitar 10 atau 15 menit nih yang kita obrolkan pada sore ini. Kira-kira apa ya yang Pak Rosi ingin dapatkan dari obrolan kita nih pada sore ini? Jadi, yang ingin saya dapatkan dari obrolan ini adalah, bagaimana cara pemecahan masalahnya, Pak. Terus kemudian, tahapan-tahapan dari mulai mana sih saya harus memecahkan masalah tersebut, gitu. Jadi, pada pertemuan kali ini Tahapan. saya yang saya harapkan itu mendapatkan, pencerahan untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Baik, baik. Jadi pada pertemuan ini Pak Rosi ingin mendapatkan pencerahan dari masalah Pak Rosi tentang di kelas 4 yang belum lancar membaca ya. Oke, tapi sebenarnya saya mau bertanya dulu, menurut Pak Rosi anak yang lancar membaca itu seperti apa? Anak yang lancar membaca itu anak yang, bisa membaca teks, terus kemudian dapat menangkap informasi yang didapat dari bacaan tersebut, Pak. Itu yang sepemahaman saya. Berarti iya, berarti bisa membaca teks dan bisa memahami apa yang dia baca ya, kemampuan berliterasi berarti itu ya, kemampuan berliterasi. Nah, menurut Pak Rosi, anak-anak Pak Rosi sekarang di kelas 4 berada di level berapa dalam hal membacanya? Kalau secara keseluruhan, kalau dipakai skala 1 sampai dengan 10, di angka 6 sih, Pak. Karena memang, selain kemampuan membaca juga anak di kelas 4 saya itu, minim sekali dengan yang namanya itu literasi, gitu. Ketika ada soal tentang cerita, apalagi kalau misalkan matematika itu ada soal cerita, nah si si anak-anak itu kayak mengalami kesulitan untuk menangkap informasi yang dia dapat dari bacaan. Baik-baik. Ya, berarti anak-anak Parosi sekarang di kelas 4 ada di level 6 ya, di level 6. Nah, Parosi inginnya anak-anak Parosi itu di level berapa? Kalau bisa 10 kenapa enggak, Pak? Saya pengennya, 10. Mantap maksimal dan sekali, luar sempurna, biasa gitu. 10 ya. Oke. Nah, kalau pengen di level 10, ini kira-kira apa ya yang Parosi bisa lakukan menurut Parosi ini? Agar anak-anak Parosi membacanya berada di level 10, baik membacanya lancar dan bisa memahami apa yang dia baca. Oke, baik, Pak. Jadi, saya sebenarnya sudah ada rencana yang saya pakai atau program-program yang saya rencanakan itu berdasarkan dari identifikasi masalah yang ada di kelas saya. Nah, salah satunya mungkin karena kemarin kita sempat Covid 2 tahun ya, Pak, sehingga, berdampak kepada kemampuan peserta didik, baik itu literasi ataupun numerasi.
Terus kemudian ada lagi identifikasi tentang kurangnya peran orang tua dalam mendidik dan ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar siswa, Pak. Nah, itu yang saya identifikasi dari masalah itu. Nah, untuk programnya, saya mempunyai program tentang yang pertama itu kelas baca. Kelas baca itu diperuntukkan untuk mereka-mereka anak-anak yang kesulitan bahkan tidak bisa membaca sama sekali, Pak. Jadi di kelas saya itu ada 2 anak yang tidak bisa membaca sama sekali. Makanya saya punya rencana atau punya program membuat kelas baca untuk mereka. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lain, anak-anak yang sudah bisa membaca namun minim sekali tentang keterampilan literasi. Nah, saya itu ada program tentang membaca bersama dengan orang tuaku. Jadi anak-anak itu setiap minggu sekali, setiap hari Jumat, mereka diberikan tugas untuk literasi, entah itu menyimak berita, membaca buku cerita, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika hari Senin berangkat, mereka mengumpulkan tugas literasi yang sudah saya berikan. Nah, di hari Senin itu, anak-anak yang sudah membuat tugas literasi, dia menyampaikan apa yang dia dapat atau informasi yang dia dapat di depan di depan kelasnya, gitu, di depan anak-anak yang lain, begitu, Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Rosi tadi ya. Programnya bagus sekali yang sudah Pak Rosi rencanakan. Tadi Pak Rosi juga sudah tepat sekali telah mengidentifikasi anak-anak, mengapa anak-anak tidak lancar membaca. Nah, betul sekali, mungkin permasalahannya tadi karena pandemi kemarin, tahun pandemi kemarin. Rosi bagus sekali tadi sudah mengidentifikasi. Kemudian Pak Rosi tadi membuat rencana, yaitu rencana yang Pak Rosi buat tadi adalah rencana kelas baca ya, kelas baca dan program membaca bersama keluarga dan siswa menyampaikan apa yang dia bacanya. Nah, tetap nah mungkin kalau misalkan Pak Rosi mengidentifikasi anak-anak, kira-kira apa nih yang pengen anak-anak, sebenarnya yang pengen anak-anak diperlakukan itu seperti apa sih sama Pak Rosi? Pak Rosi kan sudah mengidentifikasi ya masalahnya tadi. Nah, sekarang kan Pak Rosi kira-kira menurut Pak Rosi kalau anak-anak itu sebenarnya sih apa sih yang ingin mereka dapatkan dari perlakuan Pak Rosi? Oke. Jadi saya itu menginginkan pembelajaran yang berpihak kepada anak ya Pak. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang saya temuin, dari identifikasi masalah yang saya dapatkan, nah itu saya menemukan jalan keluar bahwa anak tersebut itu, contoh misalkan anak tersebut itu kurangnya kasih sayang orang tua. Jadi di rumah itu tidak ada yang mengajari atau dijadikan sebagai teman belajar, sehingga saya menempatkan posisi selain saya sebagai guru, saya juga bisa menjadi teman belajar untuk mereka gitu. Jadi identifikasi yang jadi prioritas utama itu kurangnya peran orang tua, karena memang kebetulan sekolahan yang tempat saya bertugas itu lingkungannya bisa dikatakan sangat ramai, sehingga untuk belajar fokus atau belajar secara serius itu susah, Pak. Oke, baik, tadi Pak Rosi menyampaikan tadi Pak Rosi ingin memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Tentunya itu bagus sekali ya. Nah, Pak Rosi, kalau Pak Rosi ingin melaksanakan pendidikan yang berpihak kepada anak, tadi membuat kelas baca, ingin melakukan program membaca anak beserta orang tua dan menyampaikan apa yang dia baca. Nah, kalau Pak Rosi melihat ingin melakukan, caranya Pak Rosi bisa mewujudkan, caranya bagaimana bisa mewujudkan apa yang telah Pak Rosi rencanakan gitu. Jadi dari program atau rencana yang sudah saya susun atau saya rancang, itu yang pertama mungkin saya meminta bantuan atau meminta dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Artinya dari kegiatan atau program yang ingin saya lakukan atas dasar dari dukungan oleh kepala sekolah. Terus kemudian saya juga ingin bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali murid yang ada di kelas saya gitu, sehingga wali murid juga mengetahui keadaan atau kondisi peserta didik tersebut itu seperti apa, dan
yang dibutuhkan peserta didik itu tuh seperti apa gitu, sehingga bukan hanya saya yang berperan untuk pendidikannya dia, tapi orang tua juga ikut berperan karena kan memang waktu yang paling banyak itu kan anak-anak itu bersama dengan orang tua, sehingga dari komunikasi dan kolaborasi saya dengan orang tua, saya dapat mengetahui apa kebiasaan yang dilakukan peserta didik itu gitu, sehingga saya tahu nih, oh peserta didik ini tuh lebih lebih menarik tentang belajar dan bermain. Oh berarti bagaimana saya mengemas pembelajaran itu supaya kesannya itu bermain, tapi secara tidak sadar atau secara tidak langsung itu merupakan pembelajaran gitu, Pak. Baik, baik Pak Rosi. Tadi yang Pak Rosi sampaikan bagus sekali. Pak Rosi berkoordinasi dengan kepala sekolah, tentunya perlu dukungan ya, dan perlu dukungan dan tentunya perlu administrasi juga atau dokumentasi, dan tentunya juga Pak Rosi perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, tentunya dengan wali kelas yang di kelas 3 atau di kelas 2 atau nanti di kelas 5, dan tentunya Pak Rosi juga berkomunikasi dengan orang tua siswa juga. Bagus sekali itu Pak Rosi yang Pak Rosi sampaikan. Nah, dari yang Pak Rosi rencanakan tadi, beberapa rencana ada kelas baca, kemudian ada program membaca bersama anak, dan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru juga berkomunikasi dengan orang tua. Kira-kira kalau menurut Pak Rosi, dari yang rencana Pak Rosi yang disampaikan, Pak Rosi yang Pak Rosi yakin itu Pak Rosi bisa melaksanakan yang mana dari yang Pak Rosi sampaikan itu? Kalau dari rencana yang sudah saya susun untuk skala prioritas ataupun yang saya yakini bisa terlaksana itu program kelas baca, Pak. Program kelas baca, terus kemudian dengan kegiatan literasi. Kenapa saya melihat bahwa kegiatan kelas baca itu penting? Karena bagaimana anak tersebut itu dapat mengetahui atau mendapat istilahnya mengikuti pembelajaran kalau anak tersebut itu tidak bisa membaca gitu, sehingga yang sangat saya prioritaskan adalah kelas baca. Nah nanti mungkin awalnya itu di kelas saya, tapi syukur-syukur rencana kedepannya itu seluruh kelas itu bakalan ada kelas baca, dan itu seperti kelas apa ekstrakurikuler Pak gitu. Kalau ekstrakurikuler pramuka, nah ini ada semacam ekskul tapi kelas baca, dan itu tanpa terkecuali dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu harapan saya, dan ya saya yakin kegiatan itu bakalan berjalan sih. Amin, amin, bagus sekali. Berarti Pak Rosi sekarang sudah melaksanakan ya program kelas baca itu, ya sudah melaksanakan, bagus sekali, berjalan. Dan yang selain kelas baca, Pak Rosi yang akan secepatnya dilaksanakan apa lagi nih? Yang akan saya laksanakan secepatnya itu Pak, program literasi membaca bersama dengan orang tua aku, karena saya juga sudah bikin format buku laporan, jadi kayak jurnal harian peserta didik dengan orang tua. Jadi mungkin tinggal saya sampaikan ke ibu kepala sekolah, mendapat dukungan. Setelah mendapat dukungan baru saya sosialisasikan ke orang tua gitu, sehingga banyak peran yang didapat untuk berkolaborasi, begitu Pak. Baik, baik Pak Rosi. Tentunya dalam hal ini kita mengetahui bahwa untuk memajukan siswa kerjasama ya dengan orang tua ya. Betul tadi yang Pak Rosi sampaikan, kerjasama dengan orang tua, juga kita berkolaborasi dengan rekan guru, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Betul sekali tadi apa yang Pak Rosi sampaikan, dan untuk kemajuan anak tentunya ya. Nah, Pak Rosi, kita udah hampir di ujung percakapan nih Pak Rosi. Coba saya ingin tahu apa yang bisa disimpulkan dari Pak Rosi dan apa yang kita dapatkan nih dari percakapan kita nih pada sore ini. Oke, baik. Yang saya dapatkan dari coaching kali ini bersama dengan Pak Hindri itu yang pertama tentang bagaimana cara pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Tadi ada program membaca bersama keluarga, terus kemudian kelas baca, terus tadi ada masukan atau cara untuk mencapai tujuan itu, salah satunya adalah dokumentasi dan semacam jurnal ya. Tadi Pak Hidri bilang bahwa
ada catatan-catatan sehingga peserta didik tersebut itu ada rekam jejak ketika perkembangan membacanya itu seperti apa. Gitu. Jadi untuk tindak lanjut yang selanjutnya saya akan segera laksanakan karena memang saya sudah ingin melaksanakan rencana itu, Pak. Baik, baik Pak Rosi. Terima kasih Pak Rosi ya, sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan dan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Pak Rosi yang menginspirasi menginspirasi perjuangannya, keikhlasannya untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan yang berpusat kepada siswa. Sukses selalu Pak Rosi ya. Sukses selalu buat Pak Rosi. Oke, semangat selalu. Terima kasih Pak Rosi atas waktunya. Sampai Baik. ketemu lagi. Terima kasih Pak Hendri, sampai ketemu. Sama-sama Pak Rosi. Terima kasih. Yeah.